Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crescentia Adria Bella. Saya akan menjelaskan arti dan jenis narkoba. Secara umum yang disebut narkoba atau nafsa adalah sebagai berikut. A. Narkotika. Menurut UU RI No. 22 tahun 1997, narkotika meliputi zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yaitu golongan opiat, heroin, morfin, candu, dan lain-lain. Golongan kanabis, ganja, hashish, dan lain-lain. Golongan kokain, dan cokrak. B. Alkohol. Yang dimaksud dengan alkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol, tetapi bukan obat. C. Psikotropika. Menurut UU RI No. 5 tahun 1997, psikotropika meliputi zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkoba, seperti ekstasi, sabu-sabu, obat penenang atau obat tidur, obat antidepresi, dan obat antipsikosis. D. Zat adiktif. Yang termasuk zat adiktif adalah inhalansia atau aseton, tiner cat, lem, nikotin atau tembakau, kafein atau kopi. Nafsa tergolong zat psikoaktif. Zat psikoaktif adalah zat yang terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Sebenarnya banyak di antara zat ini digunakan dalam pengobatan dengan takaran tertentu, atau untuk obat bius, penenang, obat tidur, dan sebagainya. Tidak semua zat psikoaktif disalahgunakan. Tanda dan gejala orang kecanduan narkoba. Tak semua orang yang menggunakan narkoba dapat dikatakan sebagai pecandu. Sebelum seseorang dikatakan sebagai pecandu, ia akan melewati tahap-tahap sebagai berikut. A. User atau pemakai coba-coba. Pada tahap ini, orang menggunakan narkoba hanya sesekali dan dalam waktu yang relatif jarang. Misalnya, menggunakan narkoba untuk merayakan kelulusan, tahun baru, pesta-pesta seperti ulang tahun, dan sebagainya. Pada tahap ini, hubungan seseorang dengan keluarga dan masyarakat masih terjalin dengan baik. Demikian halnya dalam bidang pendidikan atau jika orang tersebut masih bersekolah atau kuliah. Semua itu terjadi karena orang tersebut masih dapat mengontrol kebiasaan memakainya. Apabila seorang yang berada dalam tahap user ini terus-menerus memfokuskan dirinya pada narkoba, maka ia akan melangkahkan hidupnya pada tahap yang kedua,
yaitu menjadi seorang abuser atau pemakai iseng. B. Abuser atau pemakai iseng. Pada tahap isi seorang mengkonsumsi narkoba lebih sering daripada saat ia berada dalam tahap pertama. Pengguna narkoba tersebut mulai menggunakan narkoba sebagai suatu keisengan untuk melupakan masalah, mencari kesenangan, dan sebagainya. Tahap ini orang tersebut sebenarnya mulai dihantui masalah-masalah. Hal itu terjadi karena kontrol dirinya terhadap menggunakan narkoba semakin melemah, sehingga mempengaruhi hubungannya dengan keluarga dan masyarakat secara langsung. Begitu pula halnya dengan pengguna narkoba yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah. Pendidikan mereka akan mulai terganggu karena konsentrasi mereka terhadap pelajaran semakin melemah. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai kehilangan kontrol dalam memakai narkoba, sehingga sangat potensial untuk terjerumus pada tahap ketiga, yaitu menjadi seorang pecandu atau pemakai tetap. C. Pecandu atau pemakai tetap. Pada tahap ini, seseorang telah kehilangan kontrol sama sekali dalam hal penggunaan narkoba. Pada saat ini, bukan mereka yang mengontrol kebiasaan penggunaan narkoba, tapi mereka yang dikontrol oleh narkoba. Pada tahap ini, hubungan antara orang tersebut dengan keluarga dan masyarakatnya sudah rusak karena perilaku mereka benar-benar tidak terkontrol lagi. Hal itu terjadi karena jika kebutuhan narkoba tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa gejala putus obat yang amat menyakitkan. Tanda-tanda pecandu narkoba. Tanda-tanda bahwa seseorang menjadi pecandu narkoba dapat dilihat beberapa aspek, yaitu A. Fisik. Gejala fisik yang tampak meliputi berat badan turun drastis, sering menguap, mengeluarkan air mata, keringat berlebihan, mata cengkung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, sering batuk dan pilek yang berkepanjangan, tangan penuh bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada luka bekas sayatan, ada goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, buang air besar dan buang air kecil berkurang, dan juga gejala sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. B. Emosi. Gejala emosi yang tampak meliputi sangat sensitif dan cepat bosan. Bila ditegur atau dimarahi akan menunjukkan sikap membangkang. Emosinya tidak stabil dan tidak ragu untuk memukul orang dan berbicara kasar kepada anggota keluarga atau orang di sekitarnya. C. Perilaku. Gejala kecanduan narkoba juga tampak dalam perilaku berikut. Malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya, sering berbohong dan ingkar janji, menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga, suka mencuri uang, menggadaikan barang-barang berharga di rumah, takut akan air karena menyakitkan sehingga mereka malas mandi. Waktu di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, atau tempat-tempat sepi lainnya. Latar belakang orang terlibat narkoba. A. Faktor intim.
Faktor intim dapat diklasifikasikan menjadi satu, kepribadian. Memang sudah menjadi anggapan umum bahwa pola perilaku seorang besar pengaruhnya dalam berbagai kasus penyalahgunaan narkoba. Begitu pula pada remaja. Sebenarnya remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Adapun ciri-ciri kepribadian seorang remaja adalah kegelisahan. Pada umumnya remaja memiliki banyak keinginan dan berusaha untuk meraih keinginan tersebut, namun terkadang tidak semua keinginan tersebut dapat dipenuhi, yang akhirnya menimbulkan perasaan gelisah. Pertentangan yang ada baik di dalam diri remaja itu sendiri maupun pertentangan dengan orang lain pada umumnya disebabkan oleh emosi remaja yang masih labil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.